Baik, sekarang coba kita breakdown materi komposit yang akan kita bahas selama satu semester ini mengacu ke buku diktat saya. Jadi di bab satu substansinya nanti kita belajar tentang definisi ya, teori komposit. Ada berbagai macam komparasi teori dari berbagai referensi. Jadi kalau kita mengacu ke referensi itu ada 17 definisi. Tapi saya coba klasifikasikan menjadi dua. Yang satu adalah definisi berdasarkan eh, composite science, itu adalah, tolong diingat-ingat, gabungan dari dua jenis material yang berbeda untuk mengkombinasikan sifat-sifat yang ada agar diperoleh sifat yang unik. Nah, sifat yang unik ini yang dimaksud adalah gabungan dari dua material itu. Itu baru dinamakan komposit. Misalnya logam dengan keramik. Logam itu punya sifat ulet, sedangkan keramik punya sifat keras. Jadi ulet dan kerasnya yang digabung. Nah, itu definisi berdasarkan sains. Kalau berdasarkan mekanik, dua material yang digabungkan untuk mengkombinasikan kekuatannya. Jadi kalau kekuatannya bisa bergabung, itu sudah masuk dengan komposit. Nah, ada dua definisi besar di sana. Nah, tapi di kita, karena kita adalah tema atau judulnya adalah teknologi komposit. Mungkin kan berbeda dengan di ITS atau di UI atau bahkan di Unjani ya, yang judulnya itu material komposit. Tapi kalau di kita adalah teknologi komposit, berarti kita lebih ke proses pembuatan atau manufakturnya. Nah, kebetulan saya berhasil membuat dua metode manufaktur, yaitu repetitive press roll forming dan self propagating intermediate temperature. Jadi kita bahas proses itu lebih detail sehingga bisa menghasilkan tadi ya, ada produk-produk biomaterial. Jadi itu definisi nanti kita bahas. Jadi ini salah satu eh, contoh reaksi produk. Misalnya kita menggabungkan aluminium ya. Aluminium ini temperatur cairnya 670. Kita gabung dengan alumina atau silikon karbid yang temperaturnya 2000 derajat Celcius. Jadi basically secara scientific reason, logam dengan keramik itu nggak bisa dipadukan karena temperaturnya kan gradenya tinggi ya, 670 lawan 2000. Ketika di temperatur 670 cair aluminium, tapi keramiknya nggak bereaksi apapun. Tapi kalau di temperatur 2000 keramiknya lebur, tapi aluminiumnya meleleh, mencair, melampaui batas energi cairnya sehingga terikat dengan oksida. Makanya perlu Mg. Mg ini sebagai coupling agent. Jadi secara teori itu bisa dikatakan bahwa gabungan dari logam dan keramik itu butuh katalis atau coupling agent berupa Mg tadi ya. Kalau aluminium temperatur 670, alumina 2000, maka Mg ini harus atau unsur yang bisa menggabungkan duanya temperaturnya di antara keduanya 800 sampai 900 sehingga dia bisa membentuk reaksi produk ini, spinel ini namanya, Mg Al24. Jadi ada aluminium, ada Mg, ada Al2O3, jadilah Mg Al24 atau spinel. Ini yang dinamakan komposit secara sains. Jadi bisa didefinisikan atau saya definisikan bahwa komposit adalah reaksi produk hasil dari matrik dan reinforce. Itu juga masuk definisi komposit. Jadi bukan hanya sekedar gabungan dua material yang berbeda, tapi kita lebih spesifik mengacu kepada hasil reaksi produknya. Nah, nanti kita bicara tentang tingkat dasar, tingkat makro, tingkat mikro ya. Nah, ini skemanya ya. Skemanya itu yang paling besar ini adalah metrik. Metrik itu unsur yang paling dominan atau yang paling banyak. Misalnya aluminium, berarti dia di atas 50%. Terus ada penguat atau reinforce, itu di bawahnya metrik. Dia bisa 40 atau bisa 30, sisanya adalah coupling agent Mg tadi. Jadi yang metrik ini Al, yang kedua itu reinforce, yang ketiga adalah coupling agent. Nah, yang di akhir inilah hasil reaksi produk. Jadi ilustrasi dari MgL24 ini itu adalah hasil akhiran ini. Ini adalah hasil reaksi produk. Sehingga sifat mekanik komposit itu harus representasi dari material-material yang digabungkan. Contohnya begini, aluminium memiliki kekerasan katakanlah 80 Vickers, keramik kekerasannya di atas 100 Vickers. Nah, biar bisa terjadi reaksi, makanya
hasilnya itu, kompositnya, itu range kekerasannya di antara itu, antara 80 sampai 100 Vickers, sorry, 200 Vickers ya, atau 400 Vickers. Jadi kalau hasilnya di atas atau di bawah, itu berarti asumsinya berdasarkan premis teori, berarti ininya nggak terbentuk nih spinelnya ini. Nah, begitu. Jadi harus ada reaksi produk dan sifat mekaniknya batas antara ya, di antara matriks sama reinforce. Nah, hukum saintifik ini juga terjadi di hukum sosial. Apa kira-kira? Dominasi itu harus 50+1. Jadi kalau 50-50 itu kan imbang ya. Nggak bisa dikatakan dominan. Tapi kalau 50+1, nah itu ada di pemilu. Makanya pemilu itu pendekatannya juga pendekatan komposisi komposit. Jadi kalau ada pemilu satunya 50 berarti kan imbang itu. Harus ada 50+1 gitu. Itu kita belajar nanti lebih detail lagi. Nah, kita juga belajar sudut kontak nanti ya. Ini sudut kontak. Kenapa MG itu terbaik untuk coupling agent? Karena dia bisa membasahi semua permukaan benda padatnya. Jadi sudut kontak atau sudut leleh daripada MG ini bisa menyebar secara merata. Nah, berikutnya nanti kita juga bahas tentang ikatan-ikatan yang ada dalam komposit. Jadi ada ikatan ion, ikatan kovalen. Mungkin ini udah belajar ya di kimia dasar ya. Strukturnya seperti apa, ikatan material, ikatan logam, van der Waals, dan ikatan-ikatan yang lain. Nah, komposit itu tadi kembali lagi bahwa ada yang berikatan, ada yang tidak, dan dua-duanya bisa dijadikan sebagai komposit. Gitu ya. Siva Inayah kayaknya udah paham ini, senyum-senyum dari tadi. Bagaimana Siva? Ada yang tanyakan? Lumayan ada insight, Prof. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita nanti bahas tentang metal matrik komposit. Apa saja yang masuk dalam metal matrik komposit. Asalkan dia 50+1, komposisi yang dominan itu berarti komposit logam. Tapi kalau polimernya lebih banyak berarti komposit polimer. Kalau keramiknya lebih banyak berarti komposit keramik. Nah, bukan hanya itu saja, nanti juga kita belajar yang paling terpenting, substansi dari komposit itu rule of mixture atau gabungan paduan komposisi. Karena kalau kita salah memadukan komposisi, komposisinya nggak jadi nanti, atau nggak berhasil komposisinya. Jadi rule of mixture ini lebih kepada komparasi penggabungan unsur-unsur yang dijadikan komponen dalam komposit. Ada matrix, ada reinforce, pun ada juga coupling agent atau reaksi produk. Nah, cara menggabungannya dengan hukum kesetimbangan rule of mixture. Jadi itu yang sangat penting nanti ketika kita bahas tentang rule of mixture yang berakibat atau berdampak pada mekanisme penguatan komposit. Jadi kenapa komposit ini ketika diproses tidak berhasil itu karena tidak sesuai dengan hukum rule of mixture. Jadi di CPMK kan kita belajar tentang taat asas atau taat hukum ya. Itu maksudnya taat asas atau taat hukum adalah kesesuaian teori, apakah teorinya sesuai atau tidak gitu ya di rule of mixture itu sendiri. Nah, di samping itu kita ini rule of mixture ya. Jadi rule of mixture itu menggabungkan bahan penguat, bahan logam. Misalnya di modulus elastisitasnya itu kita harus tahu modulus elastisitas dari penguat atau matriks. Jadi rule of mixture itu adalah pendekatan yang digunakan untuk memprediksi hasil sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau hasilnya itu harus ada di antara ya. Misalnya kekerasan, metriknya 80, penguatnya 200, berarti harus ada di antara itu, antara 80 sampai 200. Tapi kalau hasilnya kurang dari 80 atau lebih dari 400, berarti asumsinya nggak ada reaksi produk. Kompositnya nggak berhasil ya, katakanlah begitu. Nah, kita nanti juga bahas dari permasalahan
bahan apa yang bisa dimanfaatkan untuk komposit, seperti bahan limbah. Limbah yang sudah saya olah itu salah satunya adalah ampas tebu, itu pernah 2012, limbah tulang, terakhir itu limbah plastik yang kita jadikan bahan bangunan atau sipil atau tegel ya. Jadi kalau kalian tahu tegel atau lantai dari ubin itu bisa dari bahan limbah polimer yang dipadu dengan eh, limbah silika. Nah, ini contoh produk pemanfaatan limbah tebu ya, ampas tebu ini bisa dijadikan sebagai media papan. Dia bisa unik dan kekuatannya memenuhi kekuatan dari berbagai bahan papan seperti triplek dan sejenisnya ya. Bahkan ini dari bahan polyester jokolat itu bisa lebih seninya lebih dapat ya kalau kita buat dari bahan limbah itu. Nah, ini bahan komposit dengan proses tadi self propagating intermediate temperature itu pemanfaatan limbah tulang bandeng ya. Temperaturnya 600 kita proses. Nanti kita belajar dari metodologi sampai aplikasi. Ini prosesnya namanya self propagating intermediate temperature atau disingkat exothermic pressing. Jadi ada reaksi eksotermis. Nah ini kalau kita melakukan kalsinasi limbah tulang bandeng, jangan sampai di atas 600 karena dia akan jadi karbon. Jadi temperatur yang paling ideal adalah 600 derajat Celcius dengan waktu di atas 2 jam. Itu ideal dia. Warnanya putih. Itu bisa dijadikan bahan hidroksiapatit bahkan untuk bahan penyerap gelombang radar. Nah, di samping limbah tulang bandeng, ini bahan hip joint, sambungan pen dari hidroksiapatit tadi. Jadi kalau bahannya adalah stainless steel 316L, itu kekerasannya harus 88 HRB ya minimal. Tapi kita bisa hasilkan sampai 90, artinya ini memenuhi syarat. Nah, kalau berdasarkan ASTM F138, tapi untuk tulak bandeng itu terlalu tinggi karena sampai 400 vickers kekerasannya. Jadi di atas standar yang diizinkan. Nah ini kita coba analisis dengan pengaruh distribusi tekanan ya. Kita bisa lihat di simulasinya di sini. Nah di simulasi itu kita coba uraikan ini hidroksiapatit dari bahan limbah tulang bandeng ya. Itu kita simulasikan. Nah, ini pada waktu 5 jam, 3 jam itu ideal untuk hidroksiapatitnya. Nah, untuk ininya, nah ini kan yang paling bagus adalah yang 600 derajat 6 jam ya ini ya. Jadi lebih clean dia. Tapi kalau kurang dari 600 juga masih belum bereaksi, artinya warnanya masih putih, peaknya pun juga belum hidroksiapatit mendominasi gitu. Sehingga harus sesuai prosedur. Nah, ini kita simulasikan berapa tegangan yang dibutuhkan. Nah, ini tegangannya sampai 200 MPa ya. Kita dapatkan di sana. Terus kita juga apa namanya? Prediksi kira-kira kekerasan itu hanya bisa digunakan untuk material anti radar. Jadi kalau untuk hidroksiapatit tulang bandeng tidak sesuai. Nah, saya menyampaikan hal yang paling prinsip ya dari kajian saintifik pada kuliah ini bahwa hukum teori itu tidak selamanya sesuai dengan logika. Katakanlah begini, tulang sapi sama tulang bandeng lebih keras mana? Tulang sapi sama tulang bandeng keras mana kira-kira? Tulang sapi, Pak. Tulang Tulang sapi, sapi, oke, Bro. oke, oke, tulang sapi. Tapi begitu tulang sapi dipadukan dengan titanium dan logam yang lain, tulang bandeng yang jauh lebih keras, 300 dibanding 80.
Vickers. Artinya kan ada perubahan di sini. Perubahan premis bahwa sesuatu yang keras itu belum tentu bisa mengeraskan. Tulang sapi kalau diuji itu memang jauh lebih keras dari tulang bandeng. Tulang bandeng tuh nggak ada 20 Vickers. Tapi kalau dipadukan dengan logam, dia bisa mencapai kekerasan yang signifikan. Nah, kira-kira fenomenanya apa ini? Jadi itu juga landasan analogi hidup ya, bahwa hidup tidak selamanya sesuai dengan kalkulasi logika. Tolong diingat-ingat itu. Ini falsafah hidup secara saintifik. Hidup tidak selamanya ditentukan oleh kalkulasi logika. Contoh misalnya, ada mahasiswa waktu kuliahnya pinter banget, cum laude, tapi belum tentu dapat kerjaan yang jauh lebih bagus gitu. Tapi ada mahasiswa yang pas-pasan, kemampuannya IP-nya pas-pasan, tapi dia bisa jadi manajer gitu. Itu kan juga nggak sesuai dengan prediksi logika kan. Ya, contoh lagi yang lebih konkret, misalnya ada seorang menteri yang IP-nya cuma 2,3 gitu. Tapi bawahannya, staf-staf ahlinya segala macam, itu untuk menjadi CPNS, IP-nya kan minim 3,0 ya. Nah itu kan juga nggak sesuai dengan kalkulasi logika gitu. Sains pun begitu. Nggak selamanya sesuai dengan prinsip hukum logika gitu. Itu ya, tolong diingat-ingat itu falsafah itu yang bisa kalian jadikan landasan dalam berpikir. Nah, di biomimetika ini materi di mana sebenarnya para ilmuwan menemukan produk itu hasil kontemplasi analogi dari makhluk hidup. Pesawat itu dari capung sebenarnya. Jadi logikanya kenapa manusia atau pesawat yang beratnya itu bertonton itu bisa terbang. Itu kan landasan analoginya adalah bagaimana burung terbang kan. Seperti si Frak bersaudara menemukan pesawat itu dari burung sebenarnya. Terus bionic arm itu kan dari lengan manusia yang bekerja atau radar itu dari nyamuk. Jadi semuanya itu berdasarkan analogi. Nah, misalnya kereta cepat itu kan dari desain burung burung pakai tahu ya yang ada di Jepang sana. Helikopter itu dari capung misalnya. Kan ada pesawatnya sama nih. Jadi ilmu pengetahuan itu bergerak, titik nolnya itu adalah kontemplasi. Kontemplasi itu berpikir, merenung, mengamati semesta. Makanya tadi itu kalau kalian mau menyamakan hukum logika dengan hukum saintifik, katakanlah mau beruntung lah kalau dalam kehidupan ini kan harus banyak membuka energi positif. Sering berpikir positif, berperilaku positif, sehingga energinya itu bisa membuka energi positif kalian. Kevlar itu juga inspirasinya dari jaring laba-laba ya. Bagaimana bisa material Kevlar itu kekuatannya melebihi kekuatan baja. Nah, ini analoginya dari jaring laba-laba gitu. Nah, nanti di akhir kita akan bahas berbagai macam penemuan-penemuan yang sudah saya buat ya. Ini lebih ke tinjauan komposit untuk pengembangan produk. Misalnya teori RPRF tadi, terus teori cell propagating high temperature, intermediate temperature sintesis untuk biomaterial dan berbagai macam. Nah, ini simulasi-simulasi yang memprediksi berapa panas yang dibutuhkan, berapa tekanan yang dibutuhkan, itu bisa diprediksi menggunakan simulasi ANSYS atau finite element machine. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari. Mungkin ada yang tanyakan. Nah, ini nanti kita juga belajar bagaimana menggali inovasi untuk membuat material standar komposit berkekuatan tinggi yang ringan, gitu kan? Ini hasil riset saya dengan pembimbing saya, Prof. Ana, membuat material armor dari bahan komposit.
Ya, nanti kita eh, pelajari atau kaji secara spesifik ya dari permateri ini. Tapi intinya nanti kalian harus bisa mengamati, memprediksi dan membuat desain bahan komposit yang sesuai dengan berbagai macam kriteria yang ada. Nah, ini kita juga bisa menggunakan ChemDraw ya. Jadi ChemDraw ini kita gabungin unsur-unsur, bisa aluminium, titanium, magnesium. Terus kita bisa dapat formula, kira-kira senyawanya apa, hasil reaksi produknya itu apa gitu. Nah, ChemDraw nanti kalian bisa pelajari secara detail dan spesifik di berbagai macam perangkat simulasi ya untuk memprediksi reaksi produk dari bahan komposit. Ya, jadi nanti penilaiannya yang paling besar itu dari side project ya. Jadi kalian ada project untuk mendesain material komposit yang aplikatif, kira-kira apa yang memiliki peran atau fungsi yang memberikan manfaat kepada umat manusia tentunya, kepada lingkungan sekitar, seperti itu. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Silakan.